The 33, sebuah film yang dirilis tahun 2015 diangkat dari kisah nyata tentang kecelakaan pertambangan pada tahun 2010 di tambang San Jose di Chili. Ada 33 orang penambang terperangkap di dalam sana selama 69 hari. Bagaimana mereka berjuang di dalam tambang selama itu? Begini alur ceritanya. Sekelompok penambang bersama para keluarga sedang berpesta untuk merayakan 45 tahun umur Gomez yang bekerja di tambang. Besok adalah hari terakhir dia bekerja. Keesokan harinya, 33 penambang itu berangkat menggunakan bis menuju tambang tempat mereka bekerja. Semua orang terlihat sangat menikmati perjalanan, namun tidak dengan Carlos. Dia tampak gugup karena ini pertama kalinya ia bekerja di tambang. Sebelum masuk, mereka berdoa dulu agar diberi keselamatan selama di dalam sana. Tambang ini sudah berpuluh-puluh tahun digali, dan pintu ini satu-satunya jalur masuk untuk menuju tambang dan jalur keluar. Setelah 1 jam perjalanan, mereka sampai di kedalaman 520 meter, sangat jauh dari pintu masuk tadi. Sampai di dalam, mereka langsung bekerja. Tiba-tiba, salah satu di antara mereka melihat retakan besar yang sangat panjang dan membuat mereka sangat ketakutan. Tak lama, terjadi gempa besar. Para penambang berusaha lari menyelamatkan diri dan segera masuk ke dalam bis. Bis yang mereka tumpangi tidak pergi ke atas untuk keluar dari tambang, tetapi mereka menuju tempat emergensi yang sudah dibuat di dalam sana. Karena mereka yakin di atas sana reruntuhan tambang sudah menutupi jalan menuju pintu keluar. Dan akhirnya, tambang yang sudah mereka gali berpuluh-puluh tahun itu sekarang sudah benar-benar runtuh. Untung saja mereka semua selamat, meskipun sebagian di antara mereka terluka berat. Salah satu di antara mereka melihat ada sebuah batu yang sangat besar. Mario dan penambang lain melihat halangan besar yang menutupi jalan keluar satu-satunya. Kabar runtuhnya tambang tersebut sudah diketahui keluarga dan seketika membuat mereka semua khawatir, membuat mereka memikirkan nasib orang-orang yang mereka cintai berada di dalam tambang tersebut. Di dalam tambang hanya ada satu jalan keluar, yaitu menaiki tangga yang menuju ke atas. Tapi Mario dan penambang lainnya tahu itu terlalu berbahaya untuk dilakukan karena tanah pijakan masih tidak stabil. Namun jika mereka tidak melakukan itu, maka mereka semua bisa terkubur hidup-hidup di dalam sana. Para keluarga penambang sudah berkumpul di depan tambang itu, harap-harap cemas menanti kabar orang yang mereka cintai masih hidup di dalam sana. Maria terus saja menanyakan di mana tim penyelamat dan meyakinkan seluruh keluarga untuk tetap bertahan menunggu jawaban dari pemilik tambang. Bahkan, kabar tersebut sudah terdengar oleh Presiden. Menteri Pertambangan meyakinkan Presiden, meskipun perusahaan itu dimiliki oleh swasta, namun pemerintah memang harus ikut untuk membantu menyelamatkan para penambang yang terjebak di dalam sana. Meskipun belum diketahui mereka masih hidup atau sudah mati. Sementara itu, mereka yang berada di bawah sana berusaha mencari alat komunikasi yang bisa memberitahu ke atas kalau mereka semua masih hidup. Tapi, semua sistem komunikasi sudah terputus. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu tangga yang sekarang sedang dinaiki oleh Mario dan temannya. Mario masih menaiki tangga itu satu persatu sampai akhirnya tangga itu sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba, mereka merasakan gempa dan mengakibatkan pintu keluar benar-benar tertutup reruntuhan. Sekarang, mereka benar-benar terkubur hidup-hidup di bawah sana dalam kedalaman 600 meter. Mereka semua sangat ketakutan, berdoa, dan masih berharap agar mereka semua bisa diselamatkan. Meskipun mereka tahu
ada kemungkinan perusahaan tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk menyelamatkan mereka yang berada di bawah sana. Keesokan harinya, Menteri Pertambangan tiba di lokasi. Ia langsung disambut para wartawan dan para keluarga penambang. Maria meyakinkan Pak Menteri untuk menyelamatkan para penambang dengan cara apapun, karena ia yakin mereka masih hidup di dalam sana. Saat menemui pihak penanggung jawab, Pak Menteri menerima jawaban yang tak menyenangkan, bahwa pihak perusahaan berat untuk mengeluarkan uang demi menyelamatkan mereka. Ketika Pak Menteri menyampaikan keputusan pihak tambang, para keluarga penambang sangat marah karena merasa tidak ada upaya pemerintah melakukan penyelamatan, meskipun kecil kemungkinan mereka masih hidup di dalam sana. Sementara itu, para penambang meributkan makanan yang jumlahnya sangat terbatas. Sekarang, Mario adalah pemimpin mereka. Ia berusaha memisahkan perkelahian dan meminta mereka untuk berlaku adil satu sama lain. Makanan itu adalah satu-satunya cara untuk mereka semua bertahan hidup. Mereka akan diberi makanan 1 kali sehari agar tetap adil. Lalu mereka semua memutuskan bahwa Mario lah yang akan memegang kendali atas makanan mereka. Presiden memanggil Andri, seorang kenalannya yang sangat ahli di bidang pertambangan. Ia ditugaskan untuk mengatur misi penyelamatan para penambang yang terkubur hidup-hidup di dalam sana. Ia merencanakan untuk mengebor sebanyak-banyaknya, karena ada kemungkinan setiap bor akan mengarah menuju lokasi di mana para penambang itu berada. Meskipun kemungkinan keberhasilannya sangat sedikit, namun hanya itulah cara yang bisa mereka lakukan. Mario diberi kepercayaan untuk membagi makanan seadil-adilnya agar mereka semua mendapat bagian yang sama dan bisa bertahan hidup. Ketika alat bor datang, pihak keluarga sangat bahagia karena melihat upaya yang dilakukan untuk penyelamatan. Saat alat bor bekerja, para penambang yang mendengar suaranya kembali bersemangat. Hal itu menjadi harapan buat mereka agar bisa keluar dari bawah sana. Pak Menteri memberikan fasilitas untuk para korban. Ia membuatkan ruang kesehatan, ruang makan, ruang istirahat, sampai ruang belajar untuk anak-anak. Semua ini ia lakukan karena rasa kemanusiaan. Sekarang sudah hari ke-8 dan makanan yang tersisa tinggal sedikit. Mario membagi makanan sedikit-sedikit agar cukup untuk 33 orang di sana. Tiba-tiba terdengar suara bor di atas mereka. Mereka sangat bahagia karena sebentar lagi mereka akan kembali melihat sinar mentari. Tapi sepertinya bor tidak mengarah ke tempat mereka. Harapan penambang kembali pupus. Andri sudah memperkirakan hal ini sejak awal karena sangat mustahil menyelamatkan 33 penambang di bawah sana. Ditambah mereka sangat kelaparan. Sekarang hanya tersisa 1 kaleng makanan. Bahkan Mario mencampur makanan itu dengan air agar semua mendapat bagian. Mereka semua sedih memakan makanan terakhir mereka karena sudah tidak ada lagi harapan untuk mereka bisa selamat. Tiba-tiba ada seorang wanita datang membawakan makanan. Tak lama, beberapa wanita yang mereka cintai mendatangi mereka dengan membawakan makanan kesukaan mereka masing-masing, termasuk Mario. Mereka semua bahagia, berkumpul bersama, dan memakan makanan yang sangat lezat. Tapi ternyata itu semua hanya imajinasi mereka saja. Sementara itu, Andri sudah memutuskan untuk menghentikan pengeboran karena sangat mustahil untuk menyelamatkan orang-orang itu. Tapi Pak Menteri masih meyakinkan Andri bahwa mereka masih bisa diselamatkan karena pihak keluarga penuh harap bisa berkumpul lagi dengan orang yang mereka cintai. Malamnya, keluarga penambang mendatangi lokasi untuk berdoa bersama. Mereka berharap masih bisa bertemu kembali dengan orang yang mereka cintai. Andri melihatnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah mengobrol dengan Maria, Pak Menteri seperti mendapat harapan. Ia lalu menyusun rencana untuk mengebor tanah dengan arah yang berbeda. Andri merasa itu bisa membuahkan hasil karena pengeboran akan diarahkan ke batu raksasa yang menghalangi jalan keluar para penambang itu.
Ini sudah hari ke-17 mereka terjebak di dalam sana. Mereka semua sedang sekarat, pelan-pelan menyiapkan diri mereka untuk meninggal. Begitu juga Mario. Ia lalu memejamkan matanya. Tiba-tiba ada air yang jatuh di atas wajah Mario, diikuti suara bor yang begitu berisik. Bor pun memasuki tempat mereka berada dan membuat celah kecil hingga masuk secercah cahaya. Hal itu membuat Mario terbangun dan langsung berteriak memanggil teman-temannya. Mereka memukul-mukul besi dan itu terdengar oleh menteri di atas. Mereka juga mengirim pesan dan mengikat di ujung bor. Dan pesan itu dibaca Pak Menteri dan Andri. Akhirnya, pekerjaan mereka membuahkan hasil. Bahkan, Presiden sendiri yang langsung membacakan isi pesan tersebut kepada pihak keluarga bahwa mereka masih di bawah sana, membuat semua keluarga korban menangis bahagia. Sekarang, para penambang yang terjebak bisa mendapatkan perlengkapan dari atas menggunakan bor itu. Bahkan, mereka bisa menyapa keluarga mereka melalui kamera yang diberikan dari atas. Tetapi, mereka masih belum bisa diselamatkan. Butuh bor yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari sana. Hal itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Gunung itu juga memiliki tanah yang tidak stabil, jadi sangat beresiko untuk mengebor dengan kecepatan penuh, karena ditakutkan akan meruntuhkan batuan yang di bawah sana dan mengancam nyawa mereka. 50 hari sudah mereka berada di bawah tanah. Hari demi hari, petugas melakukan upaya proses penyelamatan yang begitu sulit. Bahkan, bor beberapa kali patah karena ternyata menghantam besi yang menghalangi di sana. Dan petugas pun sudah kelelahan. Pada akhirnya, petugas itu mengebom besi itu agar hancur, meskipun itu sangat beresiko. Dan ternyata hal itu membuahkan hasil. Bor pun berhasil masuk ke tempat mereka. Pada hari ke-69, 33 penambang yang terjebak satu persatu dikeluarkan. Bertemu keluarga yang sudah menanti mereka hari demi hari. Kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan warga Chile saja, tetapi seluruh orang di dunia. Sampai saat ini, 33 penambang itu masih berkumpul seperti keluarga, mengenang masa-masa sulit selama 69 hari terjebak di dalam tanah. Dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini ya. Sehat selalu untuk kalian semua. Kalau kalian punya film yang menarik untuk dibahas, tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Gak lupa juga ingetin kalian untuk subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita film seru lain dari kami. Salam bahagia dari RN Cinema.